Selamat datang kembali teman-teman di channel Basecamp Nyawakan bersama saya Didit Farafat, masih di dalam tutorial HTML dasar. Pada video kali ini saya akan membahas tentang HTML paragraf. Sekarang kita langsung pergi ke codingannya aja ya teman-teman. Baik teman-teman, sekarang kita buka file explorernya. Seperti biasa kita masuk pada data 1 dan biasa kita buka folder HTML-tutorial, kita drag, kita tarik, kita buka dengan text editor. Pada pertemuan kemarin kita sudah buat tentang HTML atribut. Pada pertemuan ini saya akan buat tentang HTML paragraf. Kita klik di sini, kita klik kanan, terus kita buat new file, kita simpan, kita kasih nama dengan HTML minus paragraf titik HTML. Kita save. Seperti biasa kita ketikkan dengan doc type HTML, terus saya buat tag pembuka HTML dan juga tutupnya, dan saya buat lagi sebuah elemen head dan tidak lupa lagi tutupnya. Di dalam head ini saya buat title. Saya isikan dengan HTML minus paragraf. Kita ctrls untuk menyimpannya. Kita buka pada open containing folder tentang HTML paragraf. Kita lihat hasilnya, kita klik kanan pada filenya ya teman-teman. Teman-teman perhatikan, klik kanan open containing folder. Nah, filenya sudah kelihatan ya teman-teman. Kita klik 2 kali. Nah, filenya sudah tereksekusi di browser, titlenya sudah muncul ini ya teman-teman, tetapi di dalam body belum ada tulisan apa-apa ya teman-teman. Untuk tulisan di sini dihasilkan tulisan yang ada di body. Elemen body kita belum bikin, sekarang kita bikin dulu body. Di dalam body ini kita biasa buat judul, atau enggak gini, kita buat sebuah elemen div, kita kasih kelas navbar, terus jangan lupa tutupnya. Di dalam elemen div ini kita buat sebuah judul dengan H1, kita isikan judul ini latihan HTML paragraf. Coba kita save dulu, kita eksekusi ya teman-teman. Nah, ini tulisannya sudah kelihatan ya teman-teman. Karena ini adalah sebuah judul, pada video ini akan membahas tentang HTML paragraf, maka kita akan buatkan artikel-artikelnya ini ya teman-teman, artikel sederhana penjelasan lah begitu. Untuk HTML atribut, penulisannya dengan sebuah tag p dan tutupnya juga tag p juga, cuman perbedaannya ada minusnya ini, slash, maaf teman-teman, slash, garis slash. Kita ketikkan
latihan ini hanya sebagai latihan aja ya teman-teman. Ini contoh sebuah artikel lah, katakanlah begitu. Latihan HTML paragraf akan dilanjutkan pada video selanjutnya. Ya begini dulu teman-teman, kita save, kita eksekusi, kita refresh. Nah, penjelasannya sudah kelihatan. Ini ya sebuah paragraf ya teman-teman. Terus kita akan kotak-atik biar posisinya pindah di tengah ya teman-teman, agar posisinya tidak di pinggir beginilah teman-teman. Kita masuk pada elemen head, terus kita biasa selipkan CSS. Maaf, kita tuliskan. Biasa kita cari nama kelasnya navbar. Pertama kita harus pakai titik, tuliskan navbar. Ini saya ulangi tentang CSS dan atribut agar kita terbiasa ya teman-teman. Jadi kesananya nggak bingung, nggak lupa gitu teman-teman. Karena semua akan berkaitan, itu tentang membuat website yang rapi lah, katakanlah begitu teman-teman. Saya kasih width 60%. Kita refresh. Ini tidak ada perubahan ya teman-teman, tetapi ada perubahan di sini adalah width 60%, kurang lebih lah selebarnya nyampe sini, kurang lebih nyampe sinilah, karena width itu untuk lebar. Terus kemudian saya akan mencobanya, saya akan kasih background color blue, maka akan selebar mana sih hasilnya? 60%. Ya, hasilnya selebar ini ya teman-teman. Terus saya pengen letaknya di tengah lah, begitu teman-teman, letak divnya. Untuk letak sebuah elemen, kita untuk memindahkannya di tengah itu dengan float. Untuk di tengah berarti center, maaf, center. Kita coba, kalau tidak bisa kita akan memakai margin auto. Oh, tidak bisa teman-teman, kita akan memakai margin auto dulu. Kita coba save. Nah, hasilnya akan ke tengah teman-teman. Tetapi jika saya ini hapus, terus saya ganti dengan float reg ini akan menuju ke samping kanan gitu ya teman-teman. Saya ini udah geser ke samping kanan. Untuk ini apa, kita regnya kita ganti dengan left, maka posisinya akan geser ke kiri. Nah begitu teman-teman. Ini untuk latihan CSS nya ya teman-teman, kita selipkan sedikit-sedikit agar kesananya tidak kaget lah gitu teman-teman. Terus kita letakkan posisinya di tengah aja lah teman-teman.
kita kasih, kita balik lagi ke margin auto, jadi posisinya akan ke tengah teman-teman. Untuk memindahkan sebuah tulisan agar letaknya di tengah, kita akan memakai sebuah teks elegant untuk menempatkan posisi tulisan atau di rata tengah atau rata pinggir sisi kiri atau sisi kanan, begitu teman-teman. Saya kasih ini center, terus save, kita lihat hasilnya apakah tulisannya akan pindah ke tengah. Nah, ini tulisannya sudah pindah ke tengah ya teman-teman. Kita buang background colornya agar tulisannya kelihatan, terus kita refresh. Nah, begini teman-teman, ini contoh sederhana. Nah, kita balik lagi tentang HTML paragraf. Ini adalah sebuah paragraf pertama yang kita bikin, dan sekarang saya akan lanjutkan untuk paragraf yang kedua. Seumpama saya tuliskan, teman-teman boleh isikan apa aja lah, yang penting berbentuk paragraf aja gitu teman-teman. Saya sebagai contoh ini dari Lorem Ipsum, saya save. Nah, paragrafnya ini ya teman-teman, ini paragraf pertama, ini paragraf kedua. Dan saya akan selipkan beberapa untuk teks-teks yang penting. Saya akan kasih dengan H4 dengan penjelasan pertama, misalkan contoh penjelasan pertama lah, begitu teman-teman. Nih tulisannya udah begitu ya teman-teman. Bagi teman-teman, perhatikan dulu untuk memberi garis di bawah ini, kita akan memakai di sini ya teman-teman, di dalam H4 kita pakai kita update dengan tag U ini, kita refresh, maka akan terlihat sebuah garis bawah ini ya teman-teman. Terus kita akan belajar lagi pada HTML paragraf ini untuk tulisannya biar miring ya teman-teman. Kalau tulisannya untuk miring, kita memakai U-nya hapus dulu, coba. Untuk tulisan miring kita pakai tag I, kita save, kita coba lihat tulisannya apakah akan miring. Ini sudah miring ya teman-teman, dengan kemiringan beberapa derajat lah, begitu teman-teman. Terus saya akan balikan lagi untuk garis bawahnya atau underline ini, saya akan ketikkan setelah H4 ini dengan tag U dan tutupnya sebelum H4 ini. Kita save, apakah underline-nya akan muncul ya? Di sini ya teman-teman, underline-nya sudah muncul. Terus misalkan saya buat lagi sebuah paragraf baru, saya tuliskan H4 terus U terus E
cetak E, saya tuliskan dengan ini penjelasan kedua. Ya begini teman-teman, ini untuk rata tengah. Misalkan kepenginnya rata pinggir, teman-teman tinggal hapus teks aligen, kita refresh, maka akan rata ke pinggir ya teman-teman. Ya beginilah singkatnya tentang tutorial HTML paragraf. Pada video selanjutnya kita akan bahas lebih banyak lagi ya teman-teman. Sampai berjumpa kembali teman-teman di channel Facecam Nyawangan bersama saya Didit Barakat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.